Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1114 sampai tahun 1116. Setelah beberapa saat, perlombaan anjing akan resmi dimulai. Di halaman villa, lampu menyala, dan beberapa rintangan dipasang agar anjing bisa berlomba. Orang-orang besar memimpin anjingnya, berdiri di titik awal, membiarkan anjingnya berlomba. Biasanya di luar memanggil angin dan hujan, lelaki besar yang senang dan marah tanpa warna, kini menjadi seperti anak-anak karena anjingnya berteriak dan bersorak. Setelah beberapa putaran, saya segera sampai di grup Jericho Lee, dan Zai Kingsway juga diatur dalam grup yang sama. Mengerikan. Sepertinya aku akan kalah, kata Zai Kingsway sambil tersenyum masam. Tidak apa-apa. Aku yang pertama dan kamu yang kedua dalam 2 balapan teratas, kata Jericho Lee ringan. Apakah semudah itu? Zai Kingsway tercengang. Jericho Lee berjongkok dan menepuk-nepuk kepala anjing setempat. Xiao Huang, ayo kita berusaha sekuat tenaga untuk memastikan yang pertama mencapai akhir, oke? Anjing lokal itu segera mengangguk, menegakkan tubuh, dan menepuk-nepuk dadanya dengan cakarnya, persis seperti orang yang menepuk dadanya, dengan sikap naif yang menawan. Semakin Zai Kingsway memandang anjing lokal tersebut, semakin dia berpikir bahwa anjing tersebut sangat manusiawi. Dia bisa mengerti apa yang dikatakan Jericho Lee. Jadi dia pun melihat ke arah labu tersebut dan berkata kepada anjing Akita miliknya, Ergo, berlarilah lebih cepat dan cobalah untuk mendapatkan tempat kedua. Jika kamu benar-benar tidak bisa, kamu bisa mengejar Xiao Huang. Memahaminya, tetapi ia masih memahami 2 kata Xiao Huang. Tampaknya mengerti bahwa pemiliknya ingin belajar dari Xiao Huang. Di antara anjing-anjing yang dipelihara oleh Jing Xiaoyu, hanya anjing Akita ini yang lebih manusiawi, namun jelas tidak secerdas Xiao Huang. Xiao Huang telah membuka pikirannya sepenuhnya, tetapi dia tidak mengerti. Dalam posisi mulai berlari begitu wasit bersiul, sekelompok anjing berlari seperti Mustang yang melarikan diri. Dalam kelompok anjing yang berharga, Xiao Huang memimpin, beberapa waktu bernapas untuk membuka celah. Ah, seberapa cepat? Bagaimana bisa anjing lokal itu berlari begitu cepat? Tidak, anjingku adalah seorang penggembala. Aku tidak bisa menjalankannya. Yang lain dalam kelompok yang sama membuka mulut lebar-lebar dan tidak percaya bahwa anjing mereka tidak dapat melarikan diri dari anjing lokal. Xiao Huang berlari kencang, hula berlari beberapa meter jauhnya, kurang dari 1 menit, mencapai titik balik, lalu berlari kembali. Kecepatan berkendara Xiao Huang sungguh luar biasa. Di akhir kalimat, Xiao Huang mengibaskan ekornya di depan Jericho Lee, dan Jericho Lee mengangguk puas, kerja bagus, bagus sekali. Promosi tempat pertama. Sekitar setengah menit kemudian, yang kedua tiba di garis finish. Itu adalah anjing Akita milik Zai Kingsway, ini benar-benar yang kedua. Bagus. Jelas, anjing ini tidak secerdas Xiao Huang, tetapi jauh lebih pintar dari anjing lainnya. Ketika sampai di ujung, sebagian besar anjing lain hanya sampai di tengah penghalang jalan, dan ada pula yang tidak mencapai titik balik. Terlebih lagi, ada seekor anjing Alaska yang berlari dan tidak berlari, dan saya pergi ke tempat lain untuk bermain, yang membuat pemiliknya merasa malu. Tempat kedua untuk maju. Babak berikutnya wasit kembali mengumumkannya dengan lantang. Di akhir pertandingan, beberapa orang besar mulai sedikit gelisah. Mereka tidak buta. Anjing lokal, yang tadi dibenci oleh semua orang, sangat menarik perhatian dan cepat sehingga jauh lebih cepat daripada anjing biasa lainnya. Tampaknya ia tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk melihat cara berlarinya. Orang macam apa ini? Sangat kuat untuk membawa anjing lokal biasa seperti itu anjing. Setelah beberapa ronde, sebagian besar anjing tersingkir dan akhirnya mencapai final. Xiao Huang masih berada di puncak dunia, menghancurkan lawannya dengan kecepatan yang sangat cepat setiap saat, diikuti oleh anjing Akita. Dia tidak sebaik itu sebagai Huang, tapi dia jauh lebih baik dari anjing lainnya. Tidak ada kecelakaan. Dalam lari, Huang memenangkan kejuaraan dengan telak. Akita memenangkan tempat kedua. Ya, ambil yang kedua. Xiao Huang memenangkan hadiah pertama. Zai Kingsway sangat senang. Sebaliknya, Jing Xiaoyu sedikit tertekan. Melihat anjing mastif salju yang dibawanya, dia tersingkir di babak pertama. Dia mulai menyesal karena dia tidak mendengarkan Jericho Lee pada awalnya, kalau tidak, dia tidak akan tersesat begitu saja. Ada banyak acara balap anjing, tapi juga cepat. Di akhir setiap proyek, Xiao Huang, seekor anjing lokal yang awalnya tidak disukai semua orang, memenangkan tempat pertama di setiap proyek dengan selisih yang sangat besar.
Performa anjing Akita relatif buruk, beberapa item individu tidak menempati posisi kedua, namun dengan mengandalkan sebagian besar item berada di urutan kedua, skor keseluruhan tentu saja akan menjadi runner-up. Hebat. 1 detik, ini malam yang menyenangkan. Zai Qingsui sangat senang. Dia mengambil kerah emas dan kerah perak dari tuan rumah. Hanya anjing pertama dan kedua yang mendapat hadiah seperti itu. Meski kedua hadiah ini tidak bernilai uang, namun kemenangannya terletak pada kebahagiaan. Jing Xiaoyu mengalami depresi sampai mati. Dia memandangi anjing yang tidak mendapat apa-apa. Dia mengalami depresi dalam waktu yang lama dan ingin menabrak tembok. Dia menatap Jericho Lee, berpikir bagaimana orang ini dapat melihat bahwa anjing lokal ini dapat memenangkan kompetisi, dan membiarkan dia membawa anjing Akita ini di awal. Dengan kata lain, tanpa anjing lokal ini, anjing Akita harus menjadi yang pertama. Saya minta maaf. Saya tahu bahwa jika saya mengikuti nasihatnya, dia akan menjadi orang pertama. Dia melepaskan hadiah pertama. Perlu disebutkan bahwa anjing reformasi yang dibawakan oleh Zhan Yuheng juga tampil sangat baik dan mendapat tempat ketiga. Jika Jericho Lee tidak mengacau, dia akan memenangkan tempat pertama. Pasalnya dua anjing pertama, keduanya karena Jericho Lee baru saja masuk ke dalam stadion. Meskipun anjing yang direformasi tidak dapat dibandingkan dengan anjing Xiao Huang dan Akita yang cerdas, mereka jauh lebih baik daripada anjing lainnya. Kecepatan dan kekuatan harus lebih tinggi. Zhan Yuheng memimpin anjing serigala Ceko miliknya yang telah direformasi mengelilingi Jing Xiaoyu. Xiaoyu, aku tahu kamu sangat menyukai anjing. Bagaimana dengan anjing ini untukmu? Ah. Jing Xiaoyu terkejut dan berkata, apakah kamu akan memberikannya kepadaku? Bukankah itu sangat kuat? Tadinya aku akan memberikannya kepadamu, kata Zhan Yuheng segera. Sungguh. Jing Xiaoyu sedikit bersemangat. Dia sangat menyukai anjing dan menyukai anjing dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Dia kecewa karena Mastiff Salju, yang sangat dia hargai sebelumnya, gagal bekerja sesuai harapannya. Dia berencana menjual semua anjing di rumah anjing dan membeli beberapa anjing yang kuat lagi. Kini Zhan Yuheng bersedia berinisiatif memberikan anjing itu kepadanya, dia masih sangat bersemangat. Dia selalu tahu bahwa Zhan Yuheng tertarik pada dirinya sendiri dan mengejar dirinya sendiri. Memberinya anjing ini juga menunjukkan kebaikannya. Dia ragu apakah dia harus menerimanya atau tidak. Tapi setelah memikirkannya lama, anjing itu masih berada di atas angin. Dia mengangguk, oke, aku ambil. Dia mengulurkan tangan dan hendak mengambil tali dari tangan Zhan Yuheng, tapi satu tangan berdiri di depannya, tunggu. Bab 1115. Jing Xiaoyu tercengang. Ketika dia melihat sekeliling, dia melihat Jericho Lee berdiri di depannya. Dia tercengang. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu tidak boleh memelihara anjing ini, kata Jericho Lee dingin. Apa? Jing Xiaoyu tertegun, mengapa? Jericho Lee, kenapa tidak? Anjing ini juga sangat kuat. Ia memenangkan juara ketiga. Meski tidak sebagus Akita dan anjing lokal, mereka juga anjing yang hebat. Zai Qingsui terlihat bingung. Penonton lain bingung, mengira Anda tidak menginginkan kami melakukannya. Jericho Lee memandang Zhan Yuheng sambil mencibir. Saya harus bertanya kepadanya mengapa dia mengirim anjing seperti itu ke sini. Apa maksudmu? Semua orang tercengang. Jing Xiaoyu tidak mengerti, maksudmu ada yang tidak beres dengan anjing itu. Jangan bicara omong kosong, kata Zhan Yuheng. Bagaimana saya bisa mendapat masalah dengan anjing yang saya pilih dengan cermat? Li Jericho Lee menatap masa lalu dengan dingin, dengan cibiran di mulutnya, jika ada masalah, kamu mengetahuinya di dalam hatimu. Jangan mengira jika anjing lokal yang Anda bawa memenangkan kompetisi, Anda bisa mengangkat kepala tinggi-tinggi dan menunjuk hidung orang lain dan memuntahkan darah. Zhan Yuheng menjabat tangannya dan menarik panci. Ini, pandangan orang-orang besar di mata Jericho Lee menjadi sedikit aneh. Meskipun Jericho Lee memenangkan kompetisi, mereka masih tidak mengerti bagaimana anjing lokal biasa bisa memenangkan ini. Ras murni anjing terkenal. Jericho Lee terlalu malas untuk berdebat. Dia memandang Xiao Huang, yang mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membencinya, dan langsung pergi ke anjing serigala Ceko. Guk, guk. Anjing serigala Ceko segera memanggil, sangat waspada. Namun, Jericho Lee sama sekali tidak merasakan kegelisahan dan kemarahan anjing itu. Dia mendatanginya dan menyentuhnya dengan tangannya. Dalam waktu singkat, dia menyentuh balok besi, kecil seukuran paku pendapatan. Apa ini? Ketika mereka melihat setrika, mereka terkejut. Pengacau. Jericho Lee memandang Zhan Yuheng sambil tersenyum.
Orang-orang terkejut, apa? Penyadapan telepon. Apakah anjing ini disadap? Jing. Xiaoyu membuka mulutnya lebar-lebar, dan kemarahan yang kuat muncul di wajahnya. Dia menatap Zhan Yuheng, kamu telah memasang bak pada anjing ini. Apa ketenangan pikiranmu? Orang ini baru saja akan memberinya anjing itu. Jika dia melakukannya, bukankah dia akan diawasi kapan saja? Memikirkan hal ini, Jing Xiaoyu gemetar karena marah. Wajah Zhan Yuheng memerah dan dengan cepat berargumentasi, ini adalah penanaman. Bagaimana anjingku bisa disadap? Itu pasti penyadapan teleponnya sendiri. Dia sengaja menaruhnya di atas anjing tadi, lalu berpura-pura mengetahuinya. Dia melemparkan panci itu dengan punggungnya dan memercikkan air kotor ke Jericho Lee. Namun, bagaimana Jericho Lee membiarkannya sukses? Jericho Lee mencibir dan mengarahkan jarinya ke telinga Zhan Yuheng. Siapakah di antara kalian yang akan pergi dan mencabut rambut dari telinga kirinya? Kata-kata ini, wajah Zhan Yuheng tiba-tiba menunjukkan kepanikan yang jelas. Melihat ekspresinya, beberapa orang yang memiliki keraguan di hatinya tanpa sadar percaya bahwa pasti ada yang salah dengan dirinya. Aku akan melakukannya. Tanpa keberatan, seperti dua kacang polong, Zhan Yuheng bergegas ke depan kirinya. Dia masih menyembunyikan rambut telinga kirinya saat dia bersembunyi. Kemudian dia merasakan penyakit serupa yang dialami Jericho Lee. Wajah Zhan Yuheng menjadi pucat, dan mata semua orang terbelalak. Benar-benar bak. Sialan. Jing Xiaoyu sangat marah. Dia membanting penyadap itu ke tanah dan menghancurkannya. Dia menatap Zhan Yuheng dengan marah, bajingan. Anda sebenarnya memasang bak pada anjing itu. Apa ketenangan pikiran Anda? Xiaoyu, kamu, dengarkan aku. Zhan Yuheng menjelaskan dengan panik. Pak. Jing Xiaoyu menjabat tangannya dan menarik telinganya keluar, diam. Kamu pria yang tidak tahu malu adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua orang besar saling memandang. Tidak ada yang mengira situasi dramatis seperti itu akan terjadi. Bagi mereka yang memiliki identitas, hal terakhir yang mereka inginkan adalah diawasi. Disadap sama saja dengan secara langsung menantang martabat mereka dan melanggar privasi mereka. Tuan Muda Zhan sangat berani sehingga dia memasang serangga pada seekor anjing. Untungnya, saya tidak meminta anjing itu sekarang, kalau tidak sayalah yang akan disadap. Ya. Bocah itu telah melakukan kesalahan besar. Bagaimana Tuan Zhan mengajari generasi mudanya melakukan hal kotor seperti itu? Saya rasa tidak perlu melanjutkan kerja sama dengan keluarga Zhan. Saya ingin tahu apakah keluarga Zhan telah memasang bak pada orang-orang perusahaan kami untuk menguping rahasia perusahaan kami. Untuk beberapa waktu, Zhan Yuheng menjadi sasaran kecaman publik. Bagaimanapun, perilaku Zhan Yuheng bukanlah pelanggaran biasa. Wajah Zhan Yuheng seputih kertas, dan dia sangat marah. Dia tidak tahu cara memasangnya penyadapnya sendiri. Dia begitu mudah dideteksi. Jelas bahwa penyadapnya ditanamkan ke jaringan subkutan anjing, bukan di rambut. Pasti sangat sulit ditemukan. Sebagai anjing yang dimodifikasi, itu setara dengan mainan. Tidak hanya dapat dimodifikasi dengan menyuntikkan obat-obatan, tetapi juga dapat ditanamkan dengan banyak alat kecil, salah satunya adalah alat penyadap. Dalam keadaan normal, tidak ada yang berpikir untuk melakukan ini. Bagaimanapun, anjing adalah makhluk tidak peduli bagaimanapun bentuknya. Mereka akan merasakan sakitnya sendiri, dan mereka akan bereaksi hebat ketika mereka ditanamkan serangga. Ini satu-satunya anjing yang dimodifikasi yang dapat mentolerir penyadapan. Anjing modifikasi jenis ini sendiri berbeda dengan anjing biasa. Dari penampilannya, orang tidak dapat melihatnya, tetapi anjing sejenis dapat dengan mudah melihatnya. Inilah alasan mengapa Xiao Huang bereaksi keras saat melihat anjing yang dimodifikasi itu. Awalnya, Zhan Yuheng bermaksud memberikan anjing yang telah direformasi itu kepada Jing Xiaoyu untuk memenangkan hatinya dan menguping hobi Jing Xiaoyu dan privasi lainnya, sehingga dia bisa menemukan cara untuk mendapatkan kecantikannya. Hanya saja rencana tersebut kacau sebelum dilaksanakan. Zhan Yuheng menatap Jericho Lee dengan amarah di matanya, tetapi Jericho Lee menatapnya sambil tersenyum. Sepertinya sebagian orang masih belum yakin ya. Lagi pula, saya telah melakukan sesuatu yang buruk pada sebagian orang. Kamu Zhan Yuheng sangat marah sehingga dia siap untuk retak. Ya. Kingsway, ayo pergi. Jing Xiaoyu menatap Zhan Yuheng dengan dingin dengan rasa jijik. Zhan Yuheng khawatir. Xiaoyu, dengarkan aku. Pergi. Dasar pria tak tahu malu. Jing Xiaoyu tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan sama sekali, jadi dia membawa sahabatnya Zai Kingsway dan pergi. Ini adalah akhir dari sebuah lelucon. Keluar dari villa,
Jing Xiaoyu masih khawatir, sial, bajingan itu bahkan ingin mengupingku. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Bab 1116. Tenang, jangan berpikiran sama dengan orang seperti itu, Zai Qingsui menghibur. Tapi aku marah. Kalau bukan karena kamu mengingatkan, aku pasti sudah tertangkap. Jing Xiaoyu tidak ingin disadap. Dia memandang Jericho Lee dengan rasa terima kasih atas apa yang baru saja terjadi. Kamu adalah teman Qingsui. Jika seseorang ingin melawanmu, aku tidak bisa hanya duduk diam dan mengabaikannya, jawab Jericho Lee sambil tersenyum. Jing Xiaoyu mengangguk, ngomong-ngomong, bagaimana kamu menemukan bak itu? Xiao Huang, Jericho Lee menunjuk anjing lokal di tangannya. Xiao Huang dengan senang hati mengibaskan ekornya, menegakkan tubuhnya, dan melambaikan kakinya, menunjukkan bahwa itu adalah penghargaannya. Jing Xiaoyu tertegun dan memandang Xiao Huang dengan tidak percaya, benarkah? Apalagi? Jericho Lee mengulurkan tangannya, mereka adalah jenis yang sama. Secara alami, kita dapat menemukan perbedaan antara anjing itu. Tetapi anjing lain tidak secerdas Xiao Huang. Sejujurnya, aku tidak menyangka anjing lokal biasa ini akan tampil sebaik ini malam ini. Seharusnya aku mendengarkanmu jika aku tahu. Melihat mastif salju di kakinya, dia tidak bisa menahan nafas. Awalnya, dia punya harapan yang tinggi untuk anjing itu, tetapi kinerja anjing itu benar-benar mengecewakannya. Snow Mastiff sepertinya tahu bahwa kinerja mereka malam ini terlalu buruk, kepalanya terkulai, benar-benar kehilangan udara yang biasa. Sementara Xiao Huang memamerkan giginya dan melihat ke arah anjing itu. Anjing seperti mencibir, pamer. Cukup, jangan pukul yang lain, Jericho Lee menepuk kepalanya. Jika bisa, berikan aku anjing lokal ini. Terlalu boros untuk memeliharanya untukmu. Ini. Jing Xiaoyu ragu-ragu. Jika Jericho Lee meminta anjing lokal sebelum kompetisi, dia akan setuju tanpa memikirkannya. Tapi sekarang anjing lokal itu luar biasa dalam anjingnya. Ras, yang membuktikan bahwa ia lebih baik dari anjing lain. Tiba-tiba ia enggan memberikannya. Jericho Lee melihatnya ragu-ragu dan berkata sambil tersenyum, tahukah kamu kalau anjing ini manusia? Sejujurnya, anjing ini tidak bisa dibesarkan dengan baik untuk Anda malam ini. Hanya di tangan saya saja bisa benar-benar dibudidayakan. Maksudmu anjing ini harus dikembangkan dengan cara yang khusus. Jing Xiaoyu tidak percaya. Bukankah itu anjing lokal? Beri aku sesuatu untuk dimakan. Dan metode khusus. Tidak mungkin. Beberapa hal sangat rumit untuk menjelaskan. Menurut metode domestikasi Anda, kamu hanya merusaknya. Jericho Lee tidak ingin mengatakan banyak hal yang membuat orang kesal, berikan saja atau tidak. Nyatanya, anjing Akita ini tidak lebih buruk dari anjing lokal ini. Akita juga sudah menunjukkan kecerdasannya, namun tidak sebanyak Huang. Namun seiring berjalannya waktu, Ganoderma miliknya akan menyala sepenuhnya dan menjadi secerdas Huang. Mendengar ini, Jing Xiaoyu menarik napas dalam-dalam dan memutuskan, oke, anjing lokal ini akan memberikanmu. Sebagai seorang wanita, pada hakikat dia tetaplah asosiasi penampilan. Garis darah, ras, dan penampilan Xiao Huang terlalu buruk. Kalau tidak, dia tidak akan setuju untuk memberikannya. Baiklah, kembalilah dulu. Jericho Lee mengangguk puas. Jika Jing Xiaoyu menolak mengirimnya, dia tidak bisa memaksanya. Kembali ke villa tempat tinggal Jing Xiaoyu mengambil kembali anjing Akita. Dia sangat senang. Bagaimanapun, Akita ini memenangkan tempat kedua dalam perlombaan anjing malam ini, dan dia pasti akan mementingkan anjing ini di masa depan. Kembali ke villa Zai Qingsui, sudah lewat jam 11 malam. Qingsui, apakah kamu punya rumah anjing? Jericho Lee memimpin Xiao Huang dan menyapu sekeliling villa. Dia menemukan bahwa tidak ada tempat untuk mengikat anjing itu. Zai Qingsui tercengang. Dia memikirkannya dan berkata, keluargaku biasanya tidak punya anjing. Aku benar-benar tidak punya tempat untuk anjing. Kenapa kamu tidak melakukan itu? Ada gubuk di halaman belakang. Kamu bisa menaruhnya di sana untuk waktunya malam ini. Namun, begitu kata-katanya selesai, Xiao Huang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan langsung menggelengkan kepalanya, dengan tatapan enggan. Zai Qingsui berkedip. Ada apa dengan anjing itu? Bisakah kamu memahaminya? Apakah itu halus? Jericho Lee juga tertegun sejenak, menepuk kepala Xiao Huang, apakah kamu ingin mengikutiku? Guk-guk. Xiao Huang mengangguk dengan cepat. Mereka terdiam pada saat yang sama. Jericho Lee berpikir bahwa dia layak menjadi anjing yang pintar. Dia sangat pintar.
Kalau bukan karena bentuknya yang anjing, saya khawatir ia akan diperlakukan seperti manusia. Zai Qingsui ragu-ragu selama beberapa detik, jika kamu tinggal di lantai atas, anjing ini bisa tinggal di sudut rumah, tapi apakah dia tidak takut kotor? Tanyakan saja, Jericho Lee memandang Xiao Huang, jika kamu ingin mengikutiku, kamu harus berbaring di sudut dan tidur di malam hari. Jangan berlarian mencariku. Kamu mendengarku. Ada toilet. Don jangan menarik ke dalam. Wang. Xiao Huang mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Jericho Lee memandang Zai Qingsui, orang ini patuh. Biarkan dia tidur di kamar untuk sementara waktu. Saya akan menontonnya. Ini pertama kalinya dia melihat anjing pintar. Setelah memasuki kamar tidur, Jericho Lee menemukan sebuah kotak kertas besar dan menaruh beberapa pakaian lama yang tidak diinginkannya. Dia hanya membuat rumah anjing dan meletakkannya di sudut. Xiao Huang mengibaskan ekornya dan berbaring di dalamnya. Tampaknya Xiao Huang tidak mempermasalahkan kesederhanaan kandangnya. Keesokan paginya, setelah sarapan, pintu villa diketuk. Ada tamu yang datang. Semua orang di ruangan itu tercengang. Istriku, buka pintunya. Zai Suo segera menyeka sudut mulutnya, bersiap menyambut para tamu. Setelah membuka pintu, Li Qing melihat 3 orang berdiri di luar. Seorang lelaki tua, lelaki paruh baya, dan seorang gadis berusia sekitar 20 tahun. Orang tua itu berumur sekitar 60 tahun. Dia sangat energi dan terlihat sangat energi. Pria paruh baya itu berusia sekitar 45 tahun. Dia memiliki wajah yang dingin dan terlihat seperti pengawal. Gadis-gadis itu cantik, ganteng, sepasang mata bunga persik memikat orang, berpakaian murni dan suasananya, pandangan kekeluargaan sangat luar biasa. Sekilas Li Qing mengenali orang itu, Tuan Long, kenapa kamu ada di sini? Masuk dan duduklah. Setelah menikah dengan Zai Suo selama bertahun-tahun, Zai Suo mengenal banyak orang terkemuka, dan Li Qing mengenal seorang pejabat tinggi. Banyak dari mereka. Pengunjungnya adalah lelaki tua dari keluarga Panjang di kota Chuanzong, Panjang Xiangyang. Di kota Chuanzong, 4 keluarga adalah yang paling terkenal dan mewakili pola kekuatan lokal. Namun kenyataannya, ada banyak keluarga pertapa di selatan Sichuan, beberapa di antaranya sangat kuat. Keluarga naga adalah salah satunya. Hanya kelas atas kota Chuanzong yang tahu apa status keluarga naga. Ini adalah keluarga jenderal. Setidaknya akan ada satu jenderal di setiap generasi dapat dikatakan bahwa mereka adalah keluarga jenderal dengan status superior. Namun, keluarga naga selalu bersikap rendah hati, dan tidak banyak orang yang mengenal mereka. Bahkan jika keempat keluarga bertemu dengan Long Xiangyang, mereka harus dihormati. Sebagai tuan naga,